Halo, kita jumpa lagi dalam video mengenai menafsir Alkitab, mengenai bagaimana kita membaca kitab-kitab Perjanjian Baru. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa metode yang mendasar yang digunakan di dalam membaca kitab suci, khususnya Perjanjian Baru. Kita sudah membicarakan mengenai pentingnya analisa teks untuk menolong kita memiliki teks terbaik yang akan kita gunakan di dalam eksegesis atau menafsir Alkitab, dan kita juga sudah mempelajari mengenai pentingnya memahami konteks yang sangat mendasar di dalam memahami tulisan-tulisan dalam Alkitab, termasuk Perjanjian Baru. Dan terakhir kita juga sudah mendiskusikan mengenai bagaimana membuat word studies atau analisa atau studi tentang kata yang ada di dalam Alkitab. Dan hari ini saya ingin mendiskusikan mengenai beberapa metode yang lain yang bisa dikembangkan di dalam kita membaca sebuah tulisan-tulisan ataupun menulis, meneliti, menganalisa, menafsir tulisan-tulisan dalam Alkitab. Metode yang saya ingin bicarakan pada hari ini disebut sebagai analisa tradisi. Nah, analisa tradisi adalah upaya yang dilakukan oleh seorang penafsir di dalam memahami sebuah pemikiran yang disampaikan oleh seorang penulis Alkitab, di mana pemikiran tersebut bukan hanya pemikiran yang ada pada dirinya, tetapi pemikiran tersebut merupakan sebuah pemikiran yang berasal dari tokoh-tokoh lain yang ada sebelum penulis Alkitab tersebut. Ambillah contoh, kita berbicara mengenai sebuah tokoh, yaitu misalnya saja kita ambil contoh tokoh Yakobus. Nah, misalnya saja dalam surat Yakobus kita membaca bahwa Yakobus dia berbicara di dalam Yakobus pasal yang pertama itu mengenai yang namanya pencobaan. Bahwa pencobaan yang dialami oleh orang-orang percaya harus direspons dengan pemikiran yang bersukacita. Mengapa? Karena setiap pencobaan yang dialami seseorang akan membuahkan hasil yang baik, menghasilkan ketekunan, membuat seseorang dewasa bahkan menjadi perfect di dalam imannya. Nah, waktu kita membaca tulisan ini, kita berpikir barangkali bahwa ini adalah pemikiran yang hanya ada di dalam surat Yakobus. Tetapi kalau kita membaca mengenai pemikiran-pemikiran tentang pencobaan, kita kemudian akan mengetahui bahwa pemikiran mengenai pencobaan bukan hanya ada di dalam tulisan Yakobus, tapi juga ada di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Bahkan kalau kita membandingkan tulisan dalam Yakobus dan tulisan dalam Rasul Paulus waktu mereka berbicara soal pencobaan, keduanya memiliki kemiripan di mana mereka melihat bahwa pencobaan yang dialami itu selalu menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang Tuhan desainkan supaya manusia belajar sesuatu. Nah, jadi kita melihat ada hal yang paralel antara apa yang dibicarakan Paulus dengan dibicarakan oleh Yakobus, dan ketika kita melihat ada hal yang paralel demikian, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan ada tradisi yang sama yang dipahami oleh Yakobus dan dipahami oleh Paulus, hanya mereka menyampaikan keduanya di dalam dua konteks yang berbeda. Nah, jadi kita kemudian menyimpulkan bahwa ada sebuah tradisi, sebuah ajaran mengenai yang disebut sebagai pencobaan. Nah, sebuah pencobaan, sebuah ujian iman yang dibicarakan oleh Paulus ataupun oleh Yakobus. Tetapi kita kemudian juga membaca dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, misalnya saja dalam kitab Ayub, kita juga menemukan sebuah gagasan yang paralel, yaitu mengenai sebuah pencobaan. Sebuah pencobaan yang digambarkan tidak bisa dipahami, tetapi selalu di bawah kendali dan kontrol Tuhan. Nah, jadi kita harus memahami bahwa tidak ada ide yang betul-betul berdiri sendiri tanpa pengaruh daripada pemikiran sebelumnya. Ada sebuah kontinuitas pemikiran yang disebut sebagai tradisi.
Ya, itulah sebabnya maka waktu kita mencoba untuk membuat sebuah analisa tradisi terhadap satu bagian kitab suci, maka yang kita lakukan adalah kita menelusuri, kita menelaah, kita kemudian mencari tahu bagaimana perkembangan pemikiran mengenai katakanlah pencobaan dari satu penulis Alkitab ke penulis Alkitab yang lain. Nah, misalnya saja kita mencoba mencari tahu apakah ada kaitan antara tradisi yang dipahami oleh Yakobus dengan tradisi yang dipahami oleh Paulus. Begitu juga dengan apakah ada hubungan antara tradisi yang dipahami oleh Paulus misalnya saja dengan tradisi pencobaan yang dibicarakan dalam kitab Ayub atau dalam kitab Kejadian mengenai pencobaan Abraham. Nah, jadi analisa tradisi pada dasarnya berupaya untuk mengerti sebuah gagasan, sebuah pemikiran disampaikan oleh seorang penulis dalam Perjanjian Baru dengan cara menelusuri perkembangan pemikiran tradisi yang ada, yang diterima, yang dipahami oleh sang penulis Alkitab. Nah, jadi untuk melakukan sebuah analisa tradisi penting sekali kita melihat kaitan pemikiran dari satu penulis Alkitab ke penulis Alkitab yang lain. Pertanyaannya, kenapa kita perlu mempelajari analisa tradisi? Jawabannya sederhana, karena kalau kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, itu berarti bahwa penulis Alkitab ada di balik para penulis Alkitab ada Allah sendiri. Allah berbicara kepada setiap penulis di dalam Alkitab. Walaupun konteks mereka berbeda, tetapi kepengarangan di balik penulisan mereka ada pribadi Allah. Itulah sebabnya maka ada kontinuitas antara satu kebenaran yang disampaikan di satu zaman tertentu dengan kebenaran yang disampaikan di zaman yang lain. Dan analisa tradisi mencoba memahami kekayaan penerapan kebenaran ini. Nah, tetapi di dalam upaya kita melakukan analisa tradisi, kita harus berhati-hati. Mengapa? Sebab kita bisa jatuh di dalam sebuah pola penafsiran yang disebut sebagai generalisasi. Nah, generalisasi ini adalah kesalahan di dalam mencari-cari suatu kesamaan di dalam teks, di antara teks-teks Alkitab yang sebenarnya tidak ada kesamaan sama sekali. Nah, itulah sebabnya untuk membaca Alkitab secara bertanggung jawab, melakukan analisa tradisi tanpa jatuh ke dalam isu generalisasi, maka kita pembaca atau penafsir Alkitab perlu memahami konteks daripada tradisi yang digunakan oleh setiap penulis Alkitab di dalam menjawab isu tertentu di zamannya. Nah, jadi penting sekali lagi kita berhati-hati di dalam membaca dan menafsir Alkitab. Kiranya yang kita pelajari dalam video ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.